Kristus Yesus. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita diperkenankan Tuhan untuk tetap terpelihara hidup sampai di pagi hari ini, minggu keempat bulan Oktober. Dan kita telah diperbolehkan untuk beribadah lagi di rumah gereja, dan hari ini untuk kalinya yang ketiga. Puji syukur karena yang bertelinga mendengar sehingga mereka hadir bersama di sini. Tetapi di tengah-tengah sukacita dan syukur itu juga ada kegelisahan, sebab ketika kita berseru seperti Israel berseru di zaman Yesaya dalam ungkapan 98 tadi, bahwa Tuhan tidak mendengar. Ya. Ini adalah sesuatu malapetaka besar yang akan terjadi kalau saudara dembeta berseru dan Tuhan tidak dengar. Ya. Yesaya pasal 58 bacaan kita mengatakan bahwa ketika umat semua menjadi bimbang, ya, mereka bertanya mengapa kita berpuasa tapi Tuhan juga tidak mendengar kita. Ya. Mengapa Ia tidak mendengar? Ya. Lalu Tuhan bilang, serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan, nyeringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepadamu umatku pelanggaran mereka, dan kepada keturunan Yakub dosa mereka. Jadi yang membuat seperti Tuhan tidak mendengar, atau memang Tuhan mendengar, atau sengaja Tuhan tidak mau dengar, karena dosamu, ya, karena pelanggaranmu, pelanggaranku, pelanggaran kita semua. Itu yang menyebabkan kita merasa seperti Tuhan dan tidak dengar. Dan tadi kita bilang, andai Tuhan betul-betul susah mau dengar lagi, ya, Tuhan susah suka lagi, tuh, barangkali kita ada satu berdiri sini lagi apa, atau ada di tempat ini. Kalau dilihat virus corona yang mematikan, misalnya gempa yang terjadi ratusan kali melanda negeri ini, kalau Tuhan lepas tangan susah dengar lagi, mati semua. Tapi Tuhan mau bilang perkataan semua bahwa betul, aku melihat bahwa kalian datang di gereja, ya, seperti pada umat besar ini. Betul, aku melihat kalian berpuasa, ya. Aku melihat kalian menyanyi, kalian beribadah. Tapi apa artinya ibadahmu, puasamu, ya, nyanyianmu? Sebab nyanyianmu dan puasamu dan ibadahmu itu tidak seperti yang aku inginkan, ya. Yang aku inginkan, di sini dikatakan yang aku inginkan, bebaskanlah orang-orang tertindas, selamatkanlah orang-orang teraniaya, berilah makan orang yang lapar, beri pakaian orang yang telanjang, berilah kebebasan bagi semua orang yang patut untuk menerima. Berilah tumpangan bagi orang-orang yang meminta tumpangan di rumahmu, dan berilah pecahkanlah roti dan berikanlah yang terbaik yang engkau suka, ya, bukan makanan-makanan sisa yang subasi lah, kasih saja, ya. Bukan memberi dari yang memang katong susah pakai akan lain, ya. Kecenderungan seperti itu, dan itu terjadi di masa Yesaya dalam bacaan firman Tuhan ini, ya. Tuhan mengkritisi kehidupan kita, sikap dan perilaku kita, tutur bicara kita yang suka menghina orang, suka menghina. Di sini dikatakan jangan engkau menunjuk-nunjuk orang dengan jari, ya, dan jangan menghina mereka, ya. Kelakuan sesuka orang lalu mulai berbuat hal yang seperti itu. Ini yang Tuhan bilang bahwa karena itulah beta suka dengar. Sebab percuma dengan ibadahmu, percuma dengan puasamu, percuma dengan nyanyian-nyanyianmu yang kau dengungkan dengan sungguh indah dan luar biasa. Apa artinya semuanya itu? Yang aku inginkan adalah hidupmu, perilakumu, cara berpikirmu, cara bersikap dan bertindakmu, sikapmu terhadap sesamamu,
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa artinya kalau kenyataannya kamu berpuasa tapi berbantah, berkelahi, saling pukul memukul, ya, dan segala macam yang terjadi di lingkungan kehidupan ini. Lalu kita bertanya sebagai gereja Protestan Maluku yang hari ini begitu luar biasa, ya, mengemas khotbah kita dengan mengangkat bacaan ini, ya, dengan tema Roh Kudus, ya, memimpin untuk kita dibaharui dan membaharui. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, adalah baik jika benar selaku gereja kita sadari di bulan Oktober, bulan pekabaran Injil ini, bahwa kita sangat-sangat membutuhkan Roh Kudus untuk membaharui kehidupan kita. Dan kalau benar kita telah memberi diri untuk dikuasai, dikendalikan dan dituntun oleh Roh Kudus ke dalam kehidupan yang dibaharui, maka adalah kewajibanmu dan kewajibanku juga untuk membaharui orang lain. Tapi bagaimana kita bisa membaharui orang lain? Memang betul kata orang bijak bahwa orang cenderung untuk merubah dan membaharui orang lain. Bahkan dunia ini dia ingin merubah dunia ini, dia ingin merubah orang lain. Tetapi sangat dikasihankan dia sendiri tidak sanggup merubah dan membaharui dirinya sendiri. Ini kegagalan kita. Ya. Mungkin juga kegagalan jemaat kategori TNI Angkatan Darat di jajaran Kodam 16 Patimura. Mungkin juga ya, kegagalan gereja Protestan Maluku yang sudah berusia 85 tahun. Dan kegagalan kita bersama selaku bangsa setelah merdeka 75 tahun, tetapi masyarakat semakmur, sejahtera, masih banyak kejahatan, ya. Tingkat kekerasan dan kejahatan di negeri ini, di kota ini juga cukup meningkat luar biasa. Kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, kekerasan anak terhadap orang tua yang disebut kenakalan remaja, kenakalan anak-anak sekarang ini baku pukul di mana-mana, ya. Kejahatan-kejahatan, ya. Orang pencuri, orang pembunga di rumah-rumah, ya. Baik bunga hidup maupun bunga yang senghidup. Orang pencuri, orang anjing-anjing, ya, potas pajalang, ya. Padahal dia eksen mau bikin pesta, mungkin anak wisuda, ya, mungkin anak kawin, ya, dan segala macam. Tapi bom potas orang pu anjing piara yang orang supiara dan susah banyak dan segala macam, ya. Ingat anjing itu juga berjiwa, ya. Dan ini yang Tuhan suka dalam kehidupan kita. Dan karena itu jangan pernah berpikir kenapa sih beta minta ini kok sen jari-jari. Beta mengharapkan sesuatu tapi tidak pernah terjadi. Ya, ini kita kembali koreksi dia. Jangan selalu kita mengatakan, oh Tuhan sembaik, Tuhan sembagus, Tuhan sembatul. Kan kita sudah minta, tapi mengapa antum kasih? Maka antum bilang di sini untuk saya, bicarakan kuat-kuat, ya. Nyaringkan suaramu seperti bunyi sangkakala dan biar mereka dengar. Mengapa aku tidak suka? Semoga semua yang hadir saat ini di sini dan yang ada di rumah-rumah dengar khotbah ini, kita semua mencoba untuk menilai diri kita. Mengapa sampai Tuhan sepertinya tidak mau dengar? Dan tadi beta bilang, alangkah naifnya kita kalau memang kita tidak mau berubah. Lalu apa ya jadinya jikalau Tuhan sendengar lagi, suka dengar lagi ketika diancam oleh Covid di masa-masa yang akan atau yang lain, ya. Dan ancaman-ancaman lain yang belum tentu akan tidak ada lagi. Sebab apa? Sebab kita ada hidup di dunia ini dan dunia ini sedang berproses menuju pada kegenapan semua yang telah dinubuatkan. Bahwa waktu-waktu mendekat kedatangan Tuhan itu semakin hebat dan semakin dahsyat penderitaan yang akan kita alami. Dan jika kita juga menjadi orang-orang yang semakin jahat, semakin tidak dengar-dengaran, semakin melakukan banyak dosa dan pelanggaran, maka pada akhirnya kita akan seperti orang-orang di zaman Yesaya yang digambarkan dalam Yesaya 58 tadi. Mereka semua menjadi orang-orang
yang sungguh sangat menderita sebab Tuhan berdiam diri, katakanlah seperti itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan kita di hari ini tercatat ada 8 hal yang memang Tuhan tuntut dan pada akhirnya mendatangkan 10 kebaikan. Yang pertama, bukalah belenggu-belenggu kelaliman, termasuk kebencianmu, iri hatimu, ketidaksukaanmu kepada orang lain, kebengisanmu, kemarahanmu. Buka itu, lepaskanlah itu. Lepaskanlah tali-tali kuk. Artinya semua yang membuat orang merasa tidak bebas, semua yang membuat orang merasa menderita, membuat orang merasa tersandung, lepaskanlah itu. Yang ketiga, memerdekakan orang-orang yang teraniaya. Seringkali di dunia ini kita juga temukan manusia-manusia yang memang suka melihat orang baik, tapi dia paling suka melihat kalau orang sengsara dan orang menderita. Padahal dia sendiri memang suka sengsara dan suka menderita, tapi dia suka orang seperti itu, dan itu ada, dan itu pernah terjadi, dan sekarang juga ada. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Yang keempat, dikatakan patahkanlah setiap kuk dan beban. Jadi apapun yang menjadi sandungan, menjadi beban bagi saudaramu, suami bagi istri, istri bagi suami, orang tua bagi anak, anak bagi orang tua, lepaskanlah itu. Buatlah supaya mereka tidak berbeban lagi. Buatlah supaya mereka merasa bersyukur dan merasa bebas untuk bisa hidup dengan sebaik-baiknya. Dikatakan yang kelima, pecah-pecahkanlah roti dan bagi mereka yang lapar. Dan roti yang tadi kita bilang, roti sesuai yang engkau suka. Jadi makanan kesukaan kita, ketika orang membutuhkan, kita harus memberikan itu. Dan ketika orang membutuhkan, jangan kita memberikan yang justru kita suka atau yang membukan, yang suka susah berguna lagi, susah mampu, sudah subusu, surusak, tapi kita juga hanya perbikin batul diri, lalu kasih saja. Itu yang Tuhan juga suka. Berikan yang terbaik apa yang saudara punya. Yang keenam, membawa ke rumah, memberi tumpangan bagi orang yang tidak punya rumah. Hal ini juga dialami Yesus ketika mama dan bapaknya berjalan cari tempat di Bethlehem, tidak dapat rumah. Karena semua itu saudara sendiri, bukan orang dagang. Yang ada di Bethlehem itu orang-orang yang adalah saudara-saudara dari Yusuf dan Maria. Katakanlah ini Tuhan Yesus punya bakal. Yang lahir ini Yesus pun opa, Yesus pun oma, Yesus pun tanta, Yesus pun om, Yesus pun kakak-kakak. Semua itu yang ada di Bethlehem itu. Tapi dia bilang segera tempat, suatu itu. Tapi saya bilang berilah tempat. Yang ketujuh, memberi pakaian bagi yang telanjang atau yang membutuhkan. Bapak Ibu saudara-saudara, di dunia sekarang ini terkadang susah. Orang kasih pakaian bekas saja susah. Tapi orang juga suka menenjangi orang. Di tengah-tengah kehidupan sekarang banyak anak-anak muda yang sekarang ini seperti itu kejahatannya. Yang kedelapan, ini 8 hal yaitu tidak sembunyi diri terhadap saudara sendiri. Ini juga satu kelakuan yang memang seharusnya jangan ada. Dia tahu dia pun saudara ada pun susah. Tapi ketika saudara datang dipikir jangan sampai dia datang meminta, tutup pintu, sembunyi, masuk di kamar, tadu mati. Saudara panggil sampai hampir gergantan, suara habis dalam gergantan lagi, tapi dia pura-pura tahu saja. Tapi ini Yesaya bilang, ini Tuhan bilang pada Yesaya, katakanlah kepada umatku itu. Jangan engkau sembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Lalu 10 hal. Di dalam bacaan tadi sudah dikatakan 10 hal yang akan saudara alami kalau saudara melakukan 8 hal itu dan melakukan hal itu yang merupakan hal yang tidak perlu dilakukan. Maka 1, terang mereka seperti fajar, luka pulih dan sembuh. Itu luar biasa. Jadi kalau hidup yang digambarkan Yesaya ini adalah hidup orang-orang semua hidup dalam kegelapan, susah ada harapan lagi. Sebab suara juga Tuhan sendengar, penderitaan terjadi di mana-mana, penyakit merajalela dan segala macam. Kalau mereka melakukan yang 8 yang tadi kita bilang,
maka di tengah-tengah kegelapan mereka terang akan terbit. Ya. Bagaikan fajar di pagi hari. Dan luka-luka mereka akan pulih dan mereka akan mengalami kesembuhan. Ya. Yang kedua, kebenaran akan menjadi barisan di depan dan kemuliaan Tuhan barisan di belakang mereka. Dari jalan yang mereka tempuh itu, yang mereka akan berjalan ke depan itu adalah jalan yang benar. Dan semua yang mereka alami itu adalah kebenaran. Sedangkan yang mengikut mereka dari belakang ini adalah kemuliaan Tuhan sebagai barisan belakang mereka. Ya. Jadi itu berarti bahwa mereka berjalan di dalam keagungan dan kemuliaan Tuhan. Ya. Dan itu luar biasa. Semua orang yang melihat mereka pasti memuliakan. Karena ada cahaya kemuliaan Tuhan yang mengantar mereka dalam perjalanan itu. Yang ketiga, engkau memanggil dan aku Tuhan menjawab. Ya. Kalau 8 hal tadi dipatuhi, maka ketika engkau memanggil, aku Tuhan menjawab. Yang keempat, dikatakan terang terbit dalam gelap, gelap jadi rembang tengah hari. Kalau lagu anak-anak sekolah minggu bilang, ya gelap jadi rembang petang hari. Tapi ini gelap jadi rembang tengah hari. Ini istilah yang menggambarkan bahwa walaupun di tengah malam akan terbit terang yang sangat lebih hebat daripada panas terang di siang hari. Ini luar biasa. Ketika Allah hadir akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Yang selanjutnya dikatakan yang kelima, Tuhan sendiri menuntun engkau senantiasa. Ya. Ingat, Tuhan sendiri menuntun engkau senantiasa. Dan karena itu betapa bahagianya kita, betapa senangnya kita, betapa kita tidak akan pernah khawatir, takut terhadap apa dan siapapun juga, sebab Tuhan yang menuntun kita. Tuhan berjalan bersama kita. Lihatlah Tuhan berjalan bersama Israel dari Mesir sampai ke Kanaan. Tiada yang tidak dapat terselesaikan. Semuanya dapat, ancaman pun semua teratasi. Di situ dikatakan pada yang keenam, Tuhan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Walaupun kita ada di tanah yang kering seperti Israel kemarin-kemarin itu, tapi sekarang lihat mereka hidup di tanah yang subur. Itu kan keajaiban Tuhan yang luar biasa. Seperti orang menyulap padang kering menjadi padang kering menjadi daerah subur yang luar biasa, sehingga Israel menjadi negara yang mengekspor segala macam sayur-sayuran, buah-buahan. Ini yang luar biasa, di luar kemampuan manusia berpikir, tapi Tuhan melakukan seperti itu. Kemudian yang ketujuh, Tuhan akan membaharui kekuatan. Itu artinya kalau kata Sulema, Tuhan kasih kuat. Ya, itu luar biasa. Jadi kalau mungkin kerja sampai Sulema sudah berpikir sampai susah kuat lagi, tapi karena kita pun hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan kasih kekuatan baru. Ya. Yang ketujuh, yang kedelapan, engkau seperti tanaman yang diairi dengan baik. Ya. Bahkan air yang mengalir, yang mengairimu itu dikatakan itu tidak pernah kering. Itu luar biasa. Kalau kita baca Mazmur bilang bagaikan tanaman yang ada di tepi aliran air yang tidak akan pernah kering. Ia akan pada musimnya, ia akan berbunga dan ia akan berbuah dengan lebat. Itu tanaman di dalam Tuhan. Ya. Jika kalau kita ada di dalam Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan yang Tuhan tetapkan, maka hidup kita sebagai tanaman di tepi aliran air yang seperti yang tidak pernah akan kering. Dan yang kesembilan dikatakan kita akan membangun reruntuhan. Jadi semua yang runtuh itu akan dibangun kembali. Dan yang ke-10 dikatakan bahwa jalan-jalan yang berlubang-berlubang, tembok-tembok yang berlubang-berlubang, reruntuhan itu semua diperbaiki. Jalan-jalan yang rusak diperbaiki semua. Tuhan yang turut memberi kekuatan dan pemulihan bagi bangsa ini, bagi umat ini. Jika saudara dan beta menginginkan seperti itu, saudara-saudara, maka 8 kewajiban tadi hendaknya kita renungkan dan kita lakukan. Mudah-mudahan dalam sorotan tema bulan ini dan minggu ini kita semua sadar bahwa betapa kita membutuhkan Roh Kudus untuk membaharui kehidupan kita, untuk membaharui kita, dan kita terpanggil untuk membaharui orang lain.
Dan karena itu saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hendaknya kita semua memberi diri untuk dikuasai dan dibarui oleh Roh Kudus. Ya. Tahun 60 ya, pesan tobat telah diangkat dan diperdengarkan di dalam kehidupan gereja Protestan Maluku, dan itu melandasi seluruh gerak kehidupan kita ketika kita ingin membangun gereja masa depan. 513 tahun ya, reformasi gereja diperdengarkan oleh Martin Luther, Yohanes Kap dan lain-lain. Lalu pertanyaannya, 60 tahun pesan tobat itu telah dikumandangkan, 513 tahun pembaharuan dalam gerakan reformasi. Apakah hasilnya dalam kehidupan jemaat-jemaat gereja Protestan Maluku? Apakah hasilnya dalam kehidupan jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pendil Benteng Atas? Sudahkah kita berubah seperti yang Tuhan inginkan? Berbahagialah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kalau hidup kita oleh karena kita sadar akan segala salah, dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan, lalu kita sujud menyembah kepadanya dan minta Tuhan memberikan kepada kita roh yang membimbing kita untuk membaharui kehidupan kita, niscaya hidup kita akan lebih baik di hari ini dan hari esok dan hari-hari selanjutnya. Walaupun banyak tantangan, banyak hambatan, ya, banyak ancaman, ya, tetapi Tuhan akan ada di kehidupan kita. Ia akan menjaga kita, Ia akan menuntun kita. Ia tidak akan membiarkan kita mati kekeringan. Ya. Ia akan memberikan kepada kita kehidupan seperti tanaman di tepi aliran air. Mudah-mudahan ya, melalui khotbah kita di hari ini, kita semua menjadi orang-orang yang membuka diri, mengaku dosa, dan mau memberi diri untuk dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus, hidup baru di dalam Kristus. Amin.